Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seseorang yang menyuruh kaumnya untuk mengikuti para rasul Allah. Namun, nama maupun identitas sang penyeru itu disamarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, "Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, 'Hai kaumku, ikutilah rasul-rasul itu.'" Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar kami lebih semangat lagi mengupload video-video Islami lainnya. Kisah bermula ketika dua orang utusan datang kepada kaum Yasin di daerah yang bernama Antakya. Dalam surat Yasin ayat 13-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepadanya, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga." Quran Surat Yasin ayat 13-14. Maksudnya, kami perkuat mereka berdua dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." Quran Surat Yasin ayat 14. Kemudian mereka menolak ketiganya sebagai utusan dan menganggap ketiganya sebagai manusia biasa seperti mereka. Utusan-utusan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah beberapa orang Rasul Allah yang tidak disebutkan namanya. Utusan itu kemudian berkata, "Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas." Mereka malah menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, dan sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami." Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Yasin ayat 17-19. Yakni mereka menolak dan tidak pula menginginkan kebenaran. Kabar kedatangan Rasul ini sampai ke seluruh penjuru kota. Salah satu yang mendengarnya adalah orang beriman yang menurut Ibnu Abbas bernama Habib An-Najjar. Setelah mendengar kabar kedatangan utusan Allah ini, Habib langsung menuju pusat kota dan menyuruh penduduk Antakya untuk mengikuti ajaran dari ketiga utusan tersebut. Tampaknya seruan Habib pun tidak digubris oleh penduduk Antakya, namun Habib adalah orang yang cerdas dalam berargumen. Segala pertanyaan dari penduduk Antakya dijawabnya dengan pertanyaan yang memaksa akal sehat untuk berpikir dan menerima kebenaran tersebut. "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan?" Quran Surat Yasin ayat 22. "Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Yasin ayat 23. Kemudian setelah mengajukan pertanyaan yang mendobrak akal sehat mereka, Habib langsung menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Quran Surat Yasin ayat 24. Setelah ia mengakui keimanannya tersebut, maka para penduduk Antakya yang masih kafir serentak maju dan menginjaknya. Kemudian ia terbunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkannya sebagai syahid dan memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana diterangkan dalam ayat berikut, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Quran Surat Yasin ayat 26-27. Kebinasaan kaum Yasin. Dalam firman Allah Ta'ala, "Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati." Quran Surat Yasin ayat 28-29.
Para ahli tafsir mengatakan Allah Ta'ala mengutus kepada mereka malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dia membuka pintu langit negeri mereka seraya berteriak dengan satu kali teriakan. Maka seketika itu juga mereka mati. Mereka tiada dapat bersuara, tidak dapat bernafas dan bergerak, dan tidak seorang pun dari mereka yang tersisa. Demikianlah Allah mengazab orang-orang yang membangkang perintahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.